Welcome to Tough Explains, Part 1, Chapter 1. Well, recording has started. Welcome to Tough Explain Chapter 1. Today, I'm gonna re-explain what my lecturer explained this afternoon about Duncan test in the subject of rancangan percobaan. So, this uji Duncan actually is a post-hoc test after we analyze ANOVA from maybe RAL or RAK, and this Duncan's is similar with TACTICI, which is an LST test or beda uji nyata terkecil. And Duncan ini pengerjaannya juga dimulai dari pengerjaan ANOVA, FK, KT, DB, lalu F-hitung, lalu dilanjutkan dengan penentuan KK, dan yang terakhir penentuan Duncan itu sendiri, kesimpulan dari Duncan. Hampir sama dengan BNJ, tapi kalau BNJ dia menentukan BNJ, bukan Duncan, seperti itu. Nah, bisa dimulai dengan ini contoh soal. Nah, di sini ada 7 perlakuan, fungsi A sampai fungsi F, dan juga control. Nah, ada 4 ulangan, dan di sini ada jumlah perlakuan, yaitu jumlah dari ulangan 1 sampai 4. Dan rataan perlakuan itu jumlah perlakuan dibagi banyaknya ulangannya, ini bagi 4. Oke. Lalu selanjutnya kita menghitung DB, FK, JK, KT seperti ini. Bisa dilihat. Ini biasa. Nah, kita dapatkan nilai F hitung dan dibandingkan dengan F tabel yang ada di sini. Ya, seperti biasa, like always, like usual. We'll already know about that. And then we analyze the coefficient keragaman. The ANOVA itu variance, coefficient of variance, okay? Dari dataan umum, dari jumlah total dibagi N, seperti ini, dan dihasilkan kakak. Selanjutnya, nah ini sudah mulai dengan penghitungan Duncan. Kita memiliki tabel Duncan. Look at these, okay? Tabel Duncan. Nah, untuk yang bagian atas ini, it is P, or number of treatment, atau jumlah dari perlakuan. Jumlah dari perlakuan tidak mungkin dimulai dari 1. Pasti dimulai dari 2, karena nanti tidak dapat dibandingkan. I actually not really understand about these, but it is related to what we will do next. So, pasti dimulai dari 2. Nah, karena tadi di contoh soal itu kita memiliki 7 perlakuan, so kita akan ambil 7 angka. Oke, 7 angka. Di sini kita memiliki DF atau derajat bebasnya. Yang dipakai itu derajat bebas Galat ya. Ini derajat bebas dari Galat percobaan itu ada 21. Nah, maka kita lihat angka 21 di tabel ini. What? Where is the number 21? There's no number 21. That's why we need to find 2 number or 2 rows, or 2 baris yang atas dan yang bawah dari angka 21, yakni 20 and 22. Maka kayak biasanya kita jumlah 2 angka di sini lalu dibagi 2. Ada 2,95 dan 2,93 dijumlah lalu dibagi 2, 3,10 ditambah
3,08 dibagi 2 dan seterusnya sampai 7 ini. Nanti jadi kita akan memiliki 6 angka nantinya, oke? 6 pembanding, oke? 6 pembanding. Karena pembanding itu jumlah perlakuan dikurangi 1, oke? Nah, kita masuk ke tabel matriks selisih rata-rata perlakuan. Selisih, kita menghitung selisih dari perlakuan 1 dengan perlakuan 2. Di sini ada Fang P dan Fang P. Fang P dan Fang P tentu tidak memiliki selisih karena kan satu angka, satu rataan ya kan. Maka ditulis 0. Lalu di sini ada Fang C dan Fang B di sini. Nah, rataan dari Fang B dikurangi Fang C itu hasilnya 126. Maksudnya ya rataan, betul. Jadinya ini selisihnya. Jadi selanjutnya ada Fang D dengan Fang B, maka Fang B dikurangi Fang D hasilnya 550 dan seterusnya sampai didapatkan pada tabel kontrol dengan kontrol. Hasilnya pasti seperti tangga seperti ini. Nah, kalau sudah didapatkan selisih masing-masing perlakuan, kita hitung S gamma. S gamma, this is the symbol of S gamma. Rumusnya seperti ini, KTG bagi R sama dengan 153,92. Nah, untuk semua perlakuan itu sama ya, S gamanya ditulis di sini, di tabel nilai pembanding. Nah, di sini Rp 0,05 ini adalah hasil dari penjumlahan dan pembagian dari tabel kita tadi. Jadi DF21 tadi hasilnya adalah 2,94, 3,09, 3,18 dan seterusnya. Untuk Rp apostrof ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan perlakuan dan menyatakan apakah perlakuan tersebut berbeda nyata atau tidak berbeda nyata nantinya pada kesimpulan. Nah, Rp apostrof ini didapatkan dengan pengalian S gamma dengan Rp 0,05. Jadi 153,92 dikali 2,94 adalah 452,52 dan seterusnya. Ini juga dikali dan hasilnya seperti ini. Next, kita menentukan kesimpulan. Apakah antar perlakuan itu memiliki perbedaan nyata atau tidak? Caranya dengan membandingkan di sini selisih dari tiap perlakuan. Fang B dan Fang B itu kan 0 dan dia ada di urutan pertama, itu tidak bisa dibandingkan. Maka dia dinyatakan tidak berbeda nyata. Nah, kalau ada Fang C dan Fang B ini angkanya 126, kita bandingkan dengan tabel tadi. Karena 126 ini ada di baris kedua, 1, 2, maka kita lihat kolom 2. Nah, kolom 2 ini kan angkanya 452,52. 452,52 itu lebih besar dari 126 kan, atau 126 itu kurang dari yang pembanding tadi kan. Maka karena kurang dari pembanding, dia dinyatakan tidak berbeda nyata, oke? Tidak berbeda nyata. Kita lihat Fang D dan Fang B selisihnya 550, dia lebih besar dari 452. Karena itu dia dinyatakan berbeda nyata. Nah, untuk menandai bagian yang tidak berbeda nyata dan berbeda nyata, kita menggunakan garis. Garis di sini. Dimulai dari 0 sampai 126 karena tadi dia tidak berbeda nyata, oke. Lanjut, karena tadi kita sudah menemukan yang berbeda nyata, maka yang di bawahnya otomatis akan berbeda nyata kan. Lanjut ke Fang C dibandingkan dengan Fang C 0. Tidak berbeda nyata. Kemudian Fang C dengan Fang D itu 424. Nah, dia berada di baris kedua dari ini. Dari yang ada angkanya ini, 1, 2. Maka selisihnya ini kurang dari 452 yang ada di kolom 2.
Karena kurang dari, apa tadi? Yes, tidak berbeda nyata. Next, 425 juga kurang dari 452, maka dia tidak berbeda nyata. 756 lebih dari 400, tadi 756 itu kan ada di kolom baris keempat ya. Maka kita lihat baris keempat, oke. Nah, 489, dari 489 dengan 756 lebih tinggi 756 kan, maka dia berbeda nyata. Stop sampai situ garisnya ada 3 angka. Next, kita bandingkan lagi untuk fungsi A dan fungsi D. 1 tentu dia kurang dari yang di baris kedua tadi. Oke, lalu fungsi E juga dia ada di garis ketiga, tapi dia kurang dari ini. Nah, fungsi F juga dia ada di baris keempat, tapi dia kurang dari, ya kan? Nah, yang terakhir kontrol ini dengan fungsi D, dia lebih dari, ada di baris kelima. Dia lebih dari, maka dia berbeda nyata dan garisnya sampai situ aja. Oke, stop sampai situ. Dan seterusnya. Oke, di sini ada notasi, ada huruf. Gunanya apa? Huruf ada A, B, C, D. Itu untuk me apa ya, menandai apakah ada perbedaan antar pelakuan. Jadi di sini ada garis dengan huruf A. Nah, huruf A ini kita lihat notasinya di sini A. Kenapa? Karena fungsi B hanya dilewati garis A, maka dia notasinya A. Berbeda dengan fungsi C. Fungsi C dia dilewati garis A dan garis B, maka dia notasinya AB. Fungsi D dia dilewati B dan C, dia notasinya BC, dan seterusnya. Sampai D, dia hanya dilewati 1 D ini, kontrol. Nah, untuk yang C, garis C ini, ada 2 garis di sini yang tidak ada hurufnya. Ini dianggap dia sama dengan garis C, karena dia sudah berada di lingkup garis C ini, lihat. Dia berakhir sama tepat dengan garis C, maka dia dianggap sama sebagai garis C. Garis C ini sudah mengayomi 2 garis ini. Maka ketika nanti ada yang lewat sini, dia dinyatakan sama dengan garis C. BC, C, dan CD. Oke. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah jika ada notasi dari suatu perlakuan itu tidak memuat suatu huruf yang sama, maka dia dinyatakan berbeda nyata. Di sini ada fungsi B, ada notasinya A. Fungsi C, dia notasinya ada AB. Nah, dari AB ini kan ada huruf A, sama, ada satu huruf yang sama, yaitu A. Maka dia dinyatakan tidak berbeda nyata. Lihat kesimpulan di sini. Perlakuan fungsi B dan C tidak berbeda nyata. Karena tadi dia memiliki huruf yang sama. Nah, antara fungsi B dan fungsi D itu kan berbeda, tidak ada huruf yang sama kan. Maka dia dinyatakan berbeda nyata. Lihat. Perlakuan fungsi C, D, dan A tidak berbeda nyata, tetapi fungsi D dan A berbeda nyata dengan fungsi B. Fungsi D dan A berbeda nyata dengan fungsi B. D dan A itu kan ada hurufnya BC, BC. Sedangkan fungsi B itu hurufnya hanya A. Maka mereka dua-dua itu berbeda, tidak memiliki huruf yang sama kan. Artinya dia berbeda nyata. Seperti ini. Berbeda dengan perlakuan fungsi E dan F, dia tidak berbeda nyata. Kenapa? Karena dia mengandung huruf C di sini. Maka dia tidak berbeda nyata. Lalu di sini juga ada perlakuan fungsi C, D, A tidak berbeda nyata. C, D, A tidak berbeda nyata. Kenapa? Karena dia mengandung huruf B yang sama dari ketiganya. Nah, kontrol ini dia itu pasti berbeda nyata dengan E, A, D, C, B. Tetapi tidak berbeda nyata dengan F. Kita lihat di sini. Ya, betul. Seperti itu. Cara pengambilan kesimpulannya. Pengambilan kesimpulan yang padat seperti ini.
berdasarkan notasi. Nah, notasi ini juga tidak harus, urut A, B, C, D, tetapi juga bisa dibalik D, C, D, B, C, kemudian yang jadi D, jadi A, seperti itu. Nah, untuk, apa ya, menentuan tadi yang apa ya, kolom pembanding nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dilihat dari baris baris dari bukan baris atas yang kosong ini ya, tetapi baris dimulainya, angka dalam suatu perlakuan. Di sini kan ada 1, 2, 3 baris 1, 2, 3. Nah, di sini bukannya 2 baris kedua, tapi dia mulai baris pertama karena, penghitungannya dari, baris pertama ada angka di situ. Jadi ini, baris pertama, kedua, dan ketiga. Di sini baris pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, pertama, dan kedua, seperti itu. Bukan justru ini yang, eee, baris ketujuh. That's it. I think that's all for this chapter. I hope that you understand. Oh ya, Fangji A, B, C ya. Nanti untuk notasinya itu bisa dimasukkan di atas sini. Oke, seperti ini. That's it. Thank you for listening. Oh ya, tambahan lagi, kalau Duncan tadi kan pembandingnya dengan selisih ya, selisih, lalu kita juga menghitung dari tabel Duncan sendiri. Kalau BNC dia dihitung dari tabel T, dan pembandingnya itu hanya, 2 angka, yakni pada tingkat signifikansi 1% dan 5%. Jadi pakainya nanti, tabel T. Kalau dia melebihi, 5%, maka tapi dia tidak melebihi 1%, maka dia hanya berbeda nyata. Tapi kalau dia melebihi 1%, dia berbeda sangat nyata, atau berbeda hanya berbeda dan berbeda nyata, seperti itulah. Okay, that's all from me, thank you. How to stop recording. Stop recording. Stop.